warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Setie Pancabakti Palu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan materi perilaku dalam organisasi dan pusat-pusat pertanggungjawaban. Baiklah, kami akan memaparkan materi kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perilaku di dalam Organisasi. Teori organisasi. Teori organisasi yang berorientasi ke dalam. Teori ini mencakup baik struktur formal maupun informal. Struktur informal memandang organisasi sebagai kumpulan orang yang terlibat pada kegiatan-kegiatan informal terbuka dan partisipatif untuk mencapai tujuan. 3. Teori organisasi yang berorientasi keluar. Teori ini mengatakan bahwa dalam organisasi saling berhubungan dengan lingkungannya. Teori ini mengasumsikan bahwa akan memungkinkan manajer lokal untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Tujuan organisasi. Tujuan perusahaan ditentukan oleh pejabat utama eksekutif atau CEO. Perusahaan yang bersangkutan. Pada banyak perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan biasanya dirancang oleh pendirinya serta berlaku untuk generasi-generasi selanjutnya. Perilaku dalam organisasi. Pengertian perilaku dalam organisasi menurut Adam Indrawijaya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Perilaku di dalam organisasi pada masa COVID-19. Hampir semua lini kehidupan termasuk sektor ekonomi mengalami pelemahan yang sangat terasa. Pada masa transisi menuju kebiasaan baru, sektor ekonomi harus segera bangkit seiring penanganan COVID-19 baik dari sisi kesehatan. Kondisi perekonomian global telah merubah secara signifikan dengan merebaknya COVID-19 di awal tahun 2020. Perubahan ini memperlihatkan dengan menurunnya kondisi perekonomian di berbagai sektor setelah WHO menyatakan secara resmi COVID-19 sebagai pandemi. Kerugian diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 telah dirasakan oleh berbagai sektor di tanah air, dimulai dari sektor manufaktur hingga pariwisata mengalami penurunan pendapatan yang cukup tajam. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai strategi dari kebijakan preventif sebagai upaya meminimalisir risiko penyebaran COVID-19. Presiden mengeluarkan kebijakan social distancing sebagai antisipasi penyebaran virus yang diikuti oleh pejabat daerah yang mengeluarkan juga kebijakan WFH atau yang biasa dikenal dengan work from home dan belajar dari rumah. Strategi kebijakan ini dilakukan untuk setiap karyawan agar tetap dapat berkarya secara optimal dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan memperhitungkan berbagai skenario COVID-19 termasuk budaya organisasi. Nah, pada perilaku organisasi perusahaan, seperti perilaku organisasi perusahaan yang selama ini terbentuk dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi, maka perusahaan harus mulai bersahabat dan melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Perilaku untuk selalu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi sekitarnya. Budaya perusahaan merupakan keinginan kelompok untuk berbuat sesuai harapan dan manifestasi kehidupan dalam mencapai nilai-nilai yang dianut organisasi. Dampak dari kebijakan dengan menjaga jarak atau social distancing telah merubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari, bahkan cara kerja pun telah digantikan dengan cara daring atau virtual demi mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Dengan demikian, bagaimana penyesuaian yang harus dilakukan pada budaya organisasi perusahaan? Tujuan keuntungan yang maksimal dapat diperoleh dengan selalu mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan baik di tempat kerja, di jalan maupun di rumah yang tidak luput dari pantauan organisasi. Berdasarkan berbagai perubahan tatanan kehidupan baik personal maupun usaha,
maka hendaknya dengan segera membentuk budaya organisasi baru yang sehat, bersih, nyaman, aman, dan tetap menguntungkan. Dengan demikian, di masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan mampu bertahan hidup dan menyesuaikan diri dalam pola hidup yang dipedomani protokol kesehatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran sambil beraktivitas seperti biasa, sehingga keuntungan tetap diraih walaupun ketidakpastian yang cukup tinggi. Baiklah, kami akan melanjutkan materi berikutnya, pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan hierarki. Pada tingkat terendah, adakah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Dari sudut pandang manajer senior dan dewan direksi, perusahaan secara keseluruhan merupakan pusat pertanggungjawaban. Meskipun istilah ini biaya berkenan dengan unit-unit dalam perusahaan. Pusat pertanggungjawaban, tugas wewenang pengukuran prestasi, ada dua pusat biaya. Ada dua pusat-pusat. Pusat pertama, pusat biaya merupakan pekerjaan tertentu selain mencari pendapatan atau biaya, mengatur biaya berkenan dengan pelaksanaan tugasnya, berbanding realisasi biaya dengan anggarannya. Pusat pendapatan menciptakan pendapatan, mengatur pendapatan berbanding pendapatan yang tercapai dengan anggarannya. Kedua, pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansial diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang kompresif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Pendapatan, biaya, dan laba dalam masa pandemi COVID-19. Pandemi virus corona pertama kali muncul ke permukaan ketika tanggal 31 Desember 2019. WHO menerima laporan dari negara Cina bahwa ada wabah di kota pelabuhan Wuhan dari virus yang belum diketahui. Wabah ini meluas dengan sangat cepat ke berbagai negara dalam 2 minggu kemudian sehingga menjadi pandemi global. Pandemi virus corona merebak di Indonesia pada bulan Februari sampai Maret. Ketika banyak perusahaan di Indonesia akan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan tahun 2019. Tahun 2020 juga merupakan tahun pertama berlakunya 3 standar akuntansi, yaitu PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan masyarakat bisnis bertanya bagaimana dampak virus corona ini terhadap laporan keuangan dan praktik bisnis. Dan pandemi virus corona merebak di Indonesia pada bulan Februari sampai Maret. Ketika banyak perusahaan di Indonesia akan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan tahun 2019, tahun 2020 juga merupakan tahun pertama berlakunya 3 standar akuntansi, yaitu PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK 73 sewa. Masyarakat bisnis bertanya bagaimana dampak virus corona ini terhadap laporan keuangan dan praktik bisnis. Dalam makalah ini kita akan menjelaskan sedikit terkait pendapatan, biaya, dan laba dalam masa pandemi COVID-19, khususnya dalam hal dampak virus corona terhadap laporan keuangan dan praktik bisnis perusahaan. Penerapan prinsip pelaporan keuangan pada masa pandemi COVID-19. Perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan manajemen laba dan membuat representasi yang tidak tepat atas fenomena ekonomi perusahaan yang
yang terkena dampak dari pandemi ini. Misalnya, apabila perusahaan mengalami penurunan penjualan signifikan pada kuartal pertama tahun 2020, maka kenyataan tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan interim pertama 2020. Dampak pandemi COVID-19 pada laporan keuangan 2019. Mengingat pandemi ini dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perusahaan. Entitas perlu mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha dalam menyusun laporan keuangan 2019. Pada paragraf 14 PSAK, mengingat pandemi ini dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perusahaan, entitas perlu mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha dalam menyusun laporan keuangan 2019. Pada paragraf 14 PSAK 8 dinyatakan bahwa entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode laporan diperoleh bukti bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Dampak pandemi COVID-19 terhadap praktik bisnis dan laporan keuangan 2020. Banyak perusahaan yang mengkhawatirkan laporan keuangan 2020 karena ekonomi yang melambat akibat virus corona. Pandemi virus corona dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan 2020, terutama dalam berbagai aspek berikut. Yang pertama, pendapatan perusahaan yang akan menurun akibat daya beli masyarakat yang lemah dan memungkinkan inflasi. Dan yang kedua, pengukuran persediaan. Pandemi virus corona ini sangat mempengaruhi rantai pasokan perusahaan, terutama yang mendapatkan bahan baku dari Cina. Harga bahan baku melambung tinggi karena kelangkaan barang yang dapat meningkatkan harga pokok penjualan. Yang ketiga, pengukuran imbalan kerja. Yang keempat, dampak perubahan kurs pada laporan keuangan. Yang kelima, pengukuran cadangan perusahaan. Dan yang keenam, laba perusahaan mungkin akan menurun pada tahun 2020 akibat pandemi corona. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari dua materi yang dibawakan oleh teman-teman saya. Jadi, dua materi tersebut, perilaku dalam organisasi dan pusat-pusat pertanggungjawaban, itu sangat memiliki dampak pada pandemi COVID-19 ini, karena sangat mempengaruhi bagi suatu perusahaan ataupun organisasi. Seperti yang kita ketahui, dalam perilaku organisasi yang biasanya kita dapat bersosialisasi secara langsung, untuk saat ini kita harus menerapkan social distancing, yaitu seperti kalau sekarang ini di dalam suatu organisasi lebih menerapkan suatu aplikasi untuk berkomunikasi atau aplikasi yang dilakukan untuk berkomunikasi seperti Zoom, ada yang dikatakan LAR dan berbagai macamnya. Itu menurut kami itu sangat tidak efektif atau kurang efektif digunakan, tidak seperti sebelum pandemi COVID-19. Jadi terus berpengaruh terhadap pusat-pusat pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pendapatan, biaya, dan laba. Pada pendapatan sendiri, seperti kita ketahui pasti banyak perusahaan yang pendapatannya sangat menurun, dan untuk biaya pun pasti akan meningkat seperti itu. Jadi di dalam suatu organisasi pada pandemi COVID-19 ini banyak mengalami krisis ekonomi atau penurunan secara bertahap, atau penurunan suatu pendapatan dan biaya yang mungkin agak meningkat lebih banyak daripada pendapatan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai dua materi kelompok kami, dan
yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih.